Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo Budiono, Romo Damian. Selamat pagi yang di Zoom, yang mendengar suara saya, boleh lambaikan tangan, kasih senyum kanan kiri. Yang terbaik, yang bisa buka kamera, silakan buka kamera. Puji nama Tuhan, hari ini kembali kita boleh berkumpul dalam persekutuan doa Bindoman di hari Selasa ini. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita sungguh mengalami dalam 1 minggu ini kebaikan Tuhan, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kasih tos kanan kirimu, katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang ku perlukan. Untuk apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita kasih jempol buat Tuhan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari angkat tangan buat Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi semuanya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus sungguh luar biasa. Yang merasa Yesus luar biasa, dicolek kanan kirinya, katakan Yesus luar biasa loh. Yesus luar biasa. Mari kita mau tenangkan hati kita. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau awali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu, atas anugerah-Mu
Sehingga pada hari ini, di hari Selasa, saat kami boleh persekutuan doa Tuhan, kembali Engkau boleh menarik setiap kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah hari yang baru yang sudah Tuhan jadikan bagi kami. Terlebih-lebih kami bersyukur Engkau menyertai kami dari awal tadi kami bangun hingga kami sampai di tempat ini Tuhan, tidak kekurangan suatu apapun. Kami sungguh mensyukuri setiap rahmat yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, banyak yang Engkau panggil, tetapi sedikit yang Engkau pilih Tuhan. Dan kami ini adalah anak-anak pilihan-Mu. Ketika kami boleh hadir di tempat ini, untuk lebih lagi kami boleh memberikan hati kami, mendengar kebenaran firman yang akan Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Romo Budiono. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, dari sekian banyak pilihan kegiatan yang ada dalam hidup kami boleh menanggapi panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk segala sesuatu yang Engkau buat baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar segala doa ini Tuhan, kami boleh naikkan demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab kami boleh mengetahui, sebab kami boleh melihat begitu banyak perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Begitu banyak rancangan-Mu yang indah terjadi dan kami alami. Ini segenap syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Melalui pujian ini, kami naikkan syukur kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau ingat Tuhan, segala apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Hal-hal baik Tuhan, bahkan hal-hal yang kurang baik menurut kami, Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh menoleh ke belakang hidup kami melihat penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Kami melihat Tuhan betapa kasih-Mu Tuhan terus menopang dan membawa kami sampai pada titik di mana hari ini kami boleh tetap ada di dalam iman akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya syukur dan syukur yang dapat kami berikan kepadamu. Sekali lagi kami mau naikkan segala syukur kami di hadapan Engkau Tuhan.
banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukurlah dengan mulutmu, nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan, sebab Ia sungguh baik. Dia tak pernah meninggalkan aku, Dia selalu ada bersamaku. Terima kasih Tuhan, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Hanya syukur dan syukur Tuhan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Sebab kalau kami ada sampai hari ini, sungguh bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami percaya kuasa-Mu yang sempurnakan segala sesuatunya bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah, untuk anugerah yang kami terima daripadamu, segala yang terbaik. Terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, setiap kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, benar? Yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami jamahan dan urapan Tuhan, terima kasih. Saat ini saya undang yang mau bersharing, Ibu Sinta, Oma Sinta silakan. Yang mau men-sharingkan kebaikan Tuhan, boleh menjadi berkat buat setiap kita yang hadir. Silakan Oma. Shalom. Shalom. Saya mau cerita 2 minggu yang lalu, pas hari minggu panggilan, saya kan bersama teman-teman satu lingkungan mau survei ke Malang, kan kita mau mengadakan Radio Rosario ke 6 tempat. Tempat yang terakhir ke 6 itu di Vincentius Paulo itu, Jalan Ananas, depannya Rujak itu. Saya Rujak aja. Padahal saya sering lewat sana tapi tidak pernah masuk. Terus saya masuk di sana, tanya sapam, ada Gua Maria di sini. Sapamnya ngomong nggak ada, adanya adorasi. Terus saya ngomong, wah kalau adorasi kita pulang aja, enggak usah mengunjungi gitu. Tapi rasanya ada yang memberatkan kaki kita, itu rasanya enggak bergerak. Ya ngomong-ngomong di sana sebentar. Tahu-tahu ada bapak-bapak datang. Terus dari mana nanya kita? Oh dari Surabaya, dari SMTB, gereja yang dibom itu kan mesti banyak orang yang mengerti. Terus saya, oh gitu. Teman saya tanya lagi, loh Bapak ini siapa? Saya Romo Handoko. Saya kaget. Terus terang saya tahu namanya tapi enggak pernah tahu orangnya. Wah Romonya terus cerita, kita diceritain gerejanya gitu, dibangun tahun berapa gitu. Terus habis gitu Romonya juga cerita, di sini enggak ada Gua Maria. Tapi adanya itu di medali wasiat. Gua Marianya medali wasiat hadiah dari umatnya yang ulang tahun perkawinan 50 tahun tidak merayakan tapi dibangunnya Gua Maria ya itu medali wasiat. Oh sudah Romo, saya sudah ke sana gitu. Habis gitu Romonya gini, ayo kita adorasi gitu. Yang ngajak Romo jadi ya terpaksa kita ngikut. Masa mau nih ngomong enggak mau, ya sudah kita diajak. Habis adorasi terus kita itu doakan satu-satu, suruh berlutut, didoakan, kan kita berenam, didoakan satu-satu, diberkati. Terus pikir saya, wah pulang aja ini gitu biar enggak kemalaman. Enggak boleh lagi sama Romonya, ayo tak ajak keliling, lihat gerejaku. Waduh ya apa diceritai satu-satu. Itu yang di kaca itu gambarnya itu rasul-rasul, yang di depan itu mengingatkan Paskah satu Advent. Waduh ya apa wis terpaksa kita yang ngikut. Habis gitu saya pamit lagi. Kita pulang aja. Loh jangan, jam gini nih macet jalannya. Waduh ya, diajak lagi ke sumur. Itu di sini ada sumur pembuangan benda-benda itu. Memang itu ya pengalaman sebabnya saya ya nggak ngerti, teman-teman saya juga nggak ngerti. Ternyata benda-benda itu harus dihancurkan, dibuat. Cuma yang pengalaman saya memang seperti saya jadi ingat Nabi Yunus. Kalau memang sudah ditangkap Tuhan, itu kita mau lepas itu rasanya enggak bisa. Nah, seperti saya ini, terus terang saya mengalami juga. Wah iya bener, kayak Nabi Yunus itu ya. Jadi ya tetap enggak bisa, saya mau pulang enggak boleh terus sama. Terus ya terus habis gitu saya
Akhirnya saya boleh pulang tuh, tapi dalam 10 menit perjalanan saya ninggal gereja itu, sungguh Tuhan luar biasa, ngasih berkat saya, apa yang doa saya kabulkan tadi doakan itu ya langsung terjawab sungguh. Sampai saya gini, aduh, kan saya terus terang mendoakan apartemennya adik saya gitu. Tahu-tahu itu ada ponak saya nelpon, aku apartemennya ada yang mau nyewa. Aduh, puji Tuhan, padahal saya baru 10 menit ninggalkan itu. Makanya itu. Jadi kalau kita itu nurut saya loh ya. Kalau kita itu memangnya dikasih Tuhan tugas itu seperti talenta, kita itu harus ngembangkan, jangan dihindari. Amin. Nanti ya seperti Nabi Yunus itu tetap diuber terus. Ya puji pengalaman Tuhan. Saya ya itu diuber terus sama nganu romonya itu enggak boleh pulang terus ya. Ya itulah kesaksian saya. Terima kasih Oma, sangat memberkati ya Bapak Ibu. Semoga pengalamannya Oma Sinta boleh menjadi berkat buat kita. Yang mau kesana kemari menghindari tugas dari Tuhan, kita nggak jadi nih dengar pengalamannya Oma ya. Kita mau ikut Tuhan ya. Baik, ada satu lagi, silakan Tante. Kenalan, namanya siapa Tante? Saya Ibu Kori Sundoro. Hai Ibu Kori. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih di Bunda Kudus ini. Hari ini saya memberanikan diri karena kasih Tuhan yang luar biasa terhadap saya yang saya alami. Dan saya tidak menduga sama sekali, dan itu terjadi. Pada hari Kemis Putih, saya sudah membuat janji dengan Medi, mau ke misa Kemis Putih. Tapi pagi itu saya mengalami sesuatu yang tak terlupakan, sesuatu yang menunjukkan betapa kasih Tuhan pada saya. Karena saya waktu itu saya pagi-pagi enak-enak berjalan. Dan saya berjalan mau memberi tugas pada sopir. Tapi hanya sekejap saja saya memegang kantong saya untuk mengambil kunci. Dan tiba-tiba saya tersandung di permukaan kolam yang kosong. Dan saya juga, mau jatuh tapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa ngerem, tidak bisa ngerem. Itu sudah, saya seperti terloncat ke atas. Dan tahu-tahu saya terbaring di bawah di kolam yang kering. Yang kosong. Wah, saya menutup mata, saya cuma berpasrah pada Tuhan. Ya apa ini, aku ini bakal gimana, apa yang akan terjadi pada saya. Saya cuma berserah, memanggil nama Tuhan, berserah, Tuhan ampuni aku, kasihani aku Tuhan. Dan saya tak dapat berbuat apa-apa. Cuma saya mendengar teriakan dari belakang. Mereka berteriak, tapi tak kuasa untuk menyelamatkan saya. Saya sudah terjatuh. Saya tutup mata, saya berdoa, dan mereka mau menolong saya kanan kiri. Tapi saya bilang, biar dulu saya. Sebentar saya berdiam diri. Dan saya membuka mata, oh kok enggak pusing ya aku ya. Aduh, aku bersyukur enggak pusing. Aku tahu kalau Tuhan itu menopang aku. Saya tahu waktu itu pasti kalau Tuhan tidak menopang, sudah pasti saya akan cacat atau pasti. Tapi saya utuh, saya tidak ada sedikit pun cacat. Puji Tuhan.
dan saya bisa berada di sini saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang membuat saya mau berbagi bersama saudara sekalian. Terima kasih, puji Terima Tuhan. kasih. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan berkata apa? Berserulah kepada Tuhan, maka aku mendengar teriakmu minta tolong. Dan sungguh Ibu Kori mengalami, beliau berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong menyelamatkan Ibu Kori. Puji nama Tuhan. Kita sungguh mendengar kesaksian-kesaksian yang memberkati kita. Mari saat ini kita dengarkan pengumuman dari pengurus Bunda Kudus. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita mau melihat, oh belum, oh ya, oke, gak bisa. Selasa depan kita akan dilayani oleh Romo Dimas Okarem juga. Romo Dimas ini baru pulang dari USA dan sungguh luar biasa, kita diberkati, kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman dan renungan dari Romo Dimas. Kemudian hari Selasa ini, Selasa depan maksudnya tanggal 7 kita berada di lantai 2 ya, di Aula HKY lantai 2 dengan tema Bless to Bless. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua betul-betul menyediakan waktu untuk mendengarkan Bless to Bless itu seperti apa sih gitu ya. Dan kita akan sedikit berpesta karena kita akan mendengarkan juga Ibu Lisna. Ibu Lisna ini adalah seorang pencipta lagu. Dia adalah pencipta lagu Bapak Surgawi dan terakhir ini dia ada sedikit peristiwa yang membuat dia akan menciptakan lagu, kemudian akan dinyanyikan oleh C. Ervin sendiri pada hari itu. Jadi seperti launching lagu baru dan kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari C. Ervin dan Ibu Lisna. Maka jangan lewatkan acara yang spesial ini. Kemudian spesial yang kedua, tanggal 18 Mei, Pindoman akan menghadirkan 2 Romo, yaitu Romo Joni, Romo Albertus Joni yang sudah kita kenal dengan kuntil bapaknya. Ya, dan Romo Budi Wihono. Kemudian ini memang karena kita diberkati luar biasa, sebetulnya acara ini akan diadakan satu sesi Romo Joni aja, tapi karena mendadak Romo Budi itu tanggal 28 di cancel karena ada acara, jadi dimajukan tanggal 18 dan kita seselkan di acara itu sehingga ada 2 sesi dan 2 Romo yang berbeda di hari yang sama, hari Sabtu tanggal 18 Mei pukul 10 sama seperti Pindoman juga di ruang atas. Sangat luar biasa, pastikan save the date, jangan sampai ketinggalan, gratis, hanya daftar aja karena kita akan menghitung untuk makan siang. Karena 2 sesi ya, kalau kita nanti kalau makannya kurang kan repot nanti. Jadi harap mendaftar, boleh ke sekretariat atau ke Oma yang tadi itu, yang sharingnya luar biasa juga, supaya kita bisa mendata berapa yang kita siapkan untuk konsumsi makan siang antara sesi 1 dan sesi 2. Kemudian yang terakhir, Pindoman hari ini libur, Pindoman Kamis tanggal 2 Mei ini libur. Oh iya sorry, Deverbumnya libur. Deverbumnya libur hari Kamis dan kita semua akan kembali tanggal 7 bertemu di lantai atas Aula HKY. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sungguh di bulan Mei Pindoman diberkati dengan romo-romo yang luar biasa, jadi jangan lupa ya dicatat tanggalnya karena ada hari-hari yang bukan hari Selasa, bukan hari reguler kita, jadi hari-hari khusus Sabtu, dicatat jangan keluar kota, datang dulu ke seminar, luar kotanya ditunda sore. Semua yang diberkati Tuhan, kita percaya kita juga mau menjadi berkat, amin. Maka mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau dalam doa untuk persembahan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang kami terima
Bukan hanya berkat jasmani Tuhan, tapi berkat rohani yang Engkau berikan bagi kami melalui sharing saudara-saudara kami yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Tuhan Yesus, segala yang ada pada kami sesungguhnya berasal dari Engkau. Biarlah Engkau izinkan saat ini setiap kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau melalui persembahan bagi komunitas kami Bindoman ini. Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberikan berkat kiranya Engkau berkati lebih dan lebih lagi. Sebab kami percaya pemeliharaanmu sungguh sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mau persembahkan segala yang terbaik dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ku persembahkan bagimu, Yesus, yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki, itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagi-Mu, segala puji hormat bagi-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh memberikan dan mempersembahkan segala yang terbaik untuk kemuliaan Engkau. Saat ini Tuhan gak ada yang lebih baik lagi selain kami memberikan hati kami sebagai tanah yang subur untuk Kau taburi bagi benih firman-Mu yang akan Engkau nyatakan melalui anak-Mu Romo Budiono. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh datang bersujud di hadapan Engkau. Kami boleh menyembah Engkau sehingga setiap hati kami saat ini Engkau yang gemburkan sendiri ya Allah Roh Kudus. Tidak ada satupun setiap firman yang ditabur yang tidak berakar kuat, yang tidak menghasilkan buah. Tetapi semuanya itu sungguh-sungguh boleh berbuah di dalam hidup kami. Inilah Tuhan segenap hati kami. Kami rindu untuk kami datang bersujud di hadapan Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saat ini ku datang bersujud di hadapan kata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawakan-Mu untuk memulihkanku, curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Engkau, ku merendahkan
merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Sembah Dia. Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Kami nantikan lawatan-Mu. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Mari sembah Dia, kami sembah Kau. Hanya Kau yang kami rindukan, Engkau saja cukup. Ya narala, ya nara, inarala masye. Ya narala, ya nana, ya rala barala masye. Ya rala narala rala, ya narala. Carilah aku dengan segenap hatimu, anakku, dan engkau akan menemukan aku. Shikiarala harana karala warala warala war. Shikianara la warala 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 warala. Shikianara la warala barala barala warala la 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 la. Berikanlah hatimu, anakku, sebagai persembahan dan korban syukur bagiku. Ihyanara taharana karala warala barala la 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 la. Syanara la warala 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 warala. Syanara la barala barala warala 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 warala. Terima kasih Tuhan untuk setiap sabda yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, inilah hati kami persembahkan untuk Engkau sepenuhnya. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu Romo Budiono, dan biarlah kami boleh memberikan telinga kami untuk mendengarkan Engkau, hati kami sebagai tanah yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Amin. Silakan Romo. Selamat siang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dengarkan sejenak bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 55. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit,
dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang-orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku-kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Tema kita siang hari ini, rahmat yang terselubung. Maka yang kita bicarakan masih terselubung para saudara. Maka karena masih terselubung, saya nggak tahu apa yang akan saya bicarakan. Maka saya pulang saja karena ini masih terselubung para saudara. Itu kita tunggu beberapa bulan lagi mungkin mulai dibuka ya Tante Kori ya itu. Iya, terima kasih untuk apa ini sharingnya tadi. Beliau maju ke depan lalu saya memberanikan diri. Wah itu gayanya seperti Pak Harto itu kan. Iya. Maka saya walaupun harus ngomong tentang rahmat yang terselubung karena mengikuti teladannya Tante Kori, maka saya bilang saya juga memberanikan diri. Itu di rumah dengan siapa? Di rumah dengan siapa? Sendiri. Oh sendiri, enggak ada itu. Ada apa nih duda di sebelah rumah saya mau itu saya untuk menaman. Oh enggak payu, lumayan loh masihan loh itu. Iya. Para saudara, judulnya tentunya sangat menarik ya, rahmat yang terselubung itu. Tetapi kemudian juga bagi saya, ini tadi saya dijemput Bu Wera sambil di mobil saya juga menulis ini renungan ini kan. Waduh nih, masih terselubung juga ini. Makanya ingin saya ketemukan di sini ya. Itu. Jadi rahmat terselubung. Dan memang katanya rahmat itu mungkin kebanyakan terselubung. Apa maksudnya rahmat terselubung? Rahmat terselubung adalah rahmat yang dianugerahkan kepada kita, tetapi tidak langsung, maka terselubung. Biasanya kita senang dengan rahmat yang langsung kelihatan. Wah itu, contohnya tadi Oma Kori itu jatuh, tapi kemudian tidak terluka. Wah itu, coba kalau misalnya terluka. Kira-kira ada rahmatnya enggak ya itu? Iya. Ada enggak kira-kira Oma? Ya ada pasti. Ada ya itu ya. Untungnya tidak luka ya. Tapi kalau luka pun gimana? Kepada Tuhan protes enggak kira-kira? Ya terima ya. Minimal protes sama Romo Budiono kenapa enggak menolong itu. Romo enggak datang-datang kan. Jadi rahmat terselubung karena diberikan kepada kita tetapi secara tidak langsung. Itu terselubungnya ada, tapi tidak secara langsung. Oleh karena itu pada awal kita tidak melihat, tidak menyadari, tidak memahami bahwa itu adalah rahmat. Di awal kita tidak menduga bahwa itu adalah rahmat. Baru kemudian mungkin kita pelan-pelan mulai paham, mulai sadar. Rahmat yang terselubung itu dalam berbagai peristiwa dan kejadian. Terutama dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak kita harapkan. Tidak kita duga-duga. Tidak kita nanti-nantikan. Juga mungkin dalam hal-hal yang membuat kita kecewa. Itu. Oma pernah kecewa? Pernah. Contohnya apa Oma? Ya waktu suami saya sakit terus enggak bisa sembuh. Oh, enggak bisa sembuh ya. Itu pengennya sembuh ya. Tapi ternyata tidak sembuh ya. Oh iya. Tapi ada rahmat enggak kira-kira setelah itu? Ada enggak? Ada ya. Itu. Nanti cerita nanti ya itu. Atau kalau enggak minggu depannya.
Iya, oma belum ini tante lah itu, atau Cece lah ya, Cece ya. Itu, Cece pernah enggak itu kecewa ya? Pernah ya? Pernah. Apa itu? Pernah. Misalnya saya sakit gak sembuh-sembuh. Sakit tidak sembuh-sembuh ya itu ya. Saya sembuh-sembuh enggak sakit-sakit ini ya. Jadi ada kecewa, saya kira kalau dikumpulkan sharing hari ini pasti ada banyak itu kan cerita tentang kecewa, tentang apa ya hal yang tidak diharapkan dan sebagainya. Saya juga dulu, itu saya mengharapkan ada cewek cantik yang mau dengan saya. Karena nggak ada ya sudah masuk biara saja akhirnya. Ya. Tapi kemudian rahmat terselubung, saya jadi Romo, lumayan ya ada. Percaya bahwa saya nggak laku, ini kurang ajar ini. Ditepuin, kurang ajar masa. Lumayan ganteng loh saya dulu ya dulu. Jadi ada apa ya yang membuat kita kecewa, hal-hal yang tidak terduga, terselubung karena itu. Kalau rahmat yang jelas bukan terselubung, mungkin gampang sekali, tapi ternyata ada rahmat yang terselubung. Kok enggak jalan? Oh keliru saya. Nah seperti tadi malam, wah itu kan, itu karena sayangnya yang ikut ibu-ibu ini enggak ada bapak belas itu. Siapa yang nonton sepak bola tadi malam? Nonton kok? Enggak ya, wah ini malah cewek-cewek ini belakang ini. Itu nonton sampai selesai. Iya, berapa kedudukan? 0-2, kecewa saya itu. Maka tadi saya berangkat ke sini enggak semangat itu. Itu ini Erick Thohir ketua PSSI ini kecewa ya, pengennya menang 2-0 atas Uzbekistan sehingga Indonesia masuk final, tapi ternyata enggak masuk final. Wah kecewa ini kan. Iya, tetapi siapa tahu nanti ada rahmat yang terselubung. Wah ini, siapa tahu kan nanti 2 tahun lagi ada kejuaraan Indonesia lalu masuk final juara. Karena menjadikan Romo Budiono sebagai striker misalnya kan. Iya. Paling-paling nanti saya memasukkan ke gawang saya sendiri ya. Terselubung bisa jadi. Rahmat terselubung bisa hadir juga dalam hal-hal, bahkan juga dalam hal-hal sehari-hari kita. Dalam alam semesta yang ada di sekitar kita. Tetapi mungkin kita tidak mampu melihat begitu banyak rahmat yang tersembunyi, itu yang ada di dalamnya. Dan mungkin mayoritas rahmat itu terselubung dan tersembunyi. Itu alasan mengapa kita tidak mudah bersyukur. Karena mungkin mayoritas Tuhan, rahmat Tuhan itu tersembunyi atau terselubung. Ini contohnya Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Sudah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah pernah suatu kali mendengarkan langit? Padahal kata Mazmur ini, langit menceritakan kemuliaan Allah. Lihat, yang didengarkan hanya YouTube. Ayo kan, itu yang didengarkan hanya Romo Budiono. Minggu depan Romo Dimas, wah itu. Saya tahu minggu depan kan ada acaranya Bu Ervina juga nyanyi, kan Romo Dimas ini pinter nyanyi. Maka saya tidak diundang minggu depannya, baru sekarang. Ini diskriminasi ini ya. Itu. Saya sebetulnya mau duet dengan Bu Ervina, tapi enggak memenuhi syarat itu ya. Iya, boleh karena saya nanti boleh katanya, boleh Romo ikut itu kan. Tapi Romo nyanyi nanti di seberang Kali Wonokromo ya. Waduh ya ya, tapi saya bersyukur barangkali saya akan menemukan rahmat terselubung karena tidak bisa nyanyi. Itu, jadi tidak diundang nyanyi karena memang itu, tapi ada rahmat terselubungnya nggak bisa nyanyi, nggak disuruh nyanyi akhirnya ya. Itu. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah itu lihat, jadi cakrawala ini juga bercerita dia, memberitakan. Jadi yang membuat berita bukan hanya Jawa Pos. Wah, jadi cakrawala pun juga memberitakan sesuatu. Hanya kita tidak membaca berita dari cakrawala ini. Tidak mendengarkan cerita dari langit. Padahal mereka juga mewartakan rahmat terselubung ini.
Hari meneruskan berita kepada hari. Jadi kemarin Senin itu meneruskan berita kepada Selasa. Selasa memberitakan berita kepada Rabu. Rabu memberitakan berita pada Kamis. Kamis pada Jumat. Jumat sampai Sabtu. Sabtu sampai Minggu. Kapan rampungnya? Tapi semestinya memang itu ada sesuatu yang diberitakan. Mungkin kita tidak mendengar. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Jadi ada rahmat tersubung dalam alam semesta. Dalam kehidupan, dalam kejadian sehari-hari kita. Kata seorang penulis, kita menerima secara terus-menerus. Ada kita adalah sebuah pemberian dalam bentuk enigma. Artinya dalam bentuk teka-teki. Tetapi mungkin kita tidak menemukan jawabannya seringkali. Tapi itu teka-teki. Itu sakit kok enggak sembuh-sembuh, teka-teki itu kan. Itu jawabannya apa Tuhan ini kan? Sakit kok enggak sembuh-sembuh. Oh itu teka-teki. Nanti ada jawabannya itu. Walaupun seringkali kalau kita mengisi teka-teki silang, enggak ketemu jawabannya ya. Bisa jadi rahmat tersubung enggak ketemu juga. Oh itu. Tapi menarik sekali Albert Einstein, itu tokoh besar sekali dalam dunia fisika mengatakan, tetapi Tuhan tidak sedang main dadu. Jadi memang Tuhan itu membuat teka-teki, tapi dia tidak sedang main dadu. Main dadu artinya tahu, Tuhan tidak gambling. Enggak, pasti. Teka-teki itu pasti ada jawabannya. Pasti, kalau main dadu nanti enggak ada kepastian. Enggak, dalam Tuhan ada kepastian. Tapi memang teka-teki, kita diminta untuk mencari jawabannya. Tuhan menciptakan dunia tidak main dadu. Ya saya coba-coba siapa tahu. Enggak, Tuhan tidak sedang main dadu. Tidak gambling dengan hidup kita. Memang teka-teki yang harus kita cari jawabannya. Demikian sehingga kata penulis ini, menghirup udara segar adalah menghirup rahmat. Itu pasti. Hanya kita melihatnya tidak jelas. Terselubung bagi kita. Rahmat ini menghirup udara. Coba mohon sekarang pegang hidungnya masing-masing. Mohon pegang hidungnya masing-masing. Pejet kuat-kuat ya. Saya mohon hanya 1 hari saja ya. Itu coba kan sadar itu kan. Itu enggak terasa, terselubung karena tidak kelihatan kan. Oh itu enggak kelihatan masuk dalam udara saya. Coba kalau misalnya kelihatan itu kan kotak-kotak, malah enggak karuan kan. Tapi karena tidak kelihatan sehingga memang terselubung. Mulai dari udara yang kita hirup pun sudah tidak kelihatan, tersembunyi. Itu rahmat itu pada dasarnya seperti itu. Tapi pertanyaan berikutnya, apa mungkin ada rahmat yang terselubung? Apa mungkin? Itu. Karena saya dipaksa memberi renungan ya saya katakan ya mungkin lah itu kan. Iya. Kalau saya menjawab tidak mungkin nanti saya disuruh pulang ya sama Bu Vera dan Bu Erwina. Ya. Jadi rahmat terselubung adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tetapi ia tidak memberikannya kepada kita dengan cara yang biasa dan gampang. Itu kan jelas misalnya kan saya misalnya memberi pemberian sesuatu lah. Siapa namanya? Magdalena, wah itu saya punya uang enggak? Masih ada itu, 500 rupiah lumayan ya. Ya kok kasihan 500 rupiah ya, tambahilah 10.000 ya, atau enggak terlalu banyak 2.000 aja. Kelihatan kan ini kan, kelihatan untuk Magdalena, 2.500 lumayan nanti ya. Untuk kencing ya itu dia nih. Jelas itu kan, Romo Budiono memberi 2.500 kepada Magdalena. Coba kalau misalnya saya itu kan diem-diem saya naksir Magdalena, nggak kelihatan kan itu kan, itu. Tapi memberi perhatian, tapi nggak apa ini terselubung itu. Kadang-kadang lirik, terselubung. Kadang-kadang ngirim bunga itu kan, itu walaupun bunga telean misalnya kan. Jadi perhatian, tapi enggak aneh, Tuhan itu seperti itu. Mengirimkan perhatian, tapi mungkin yang diberi perhatian enggak kerasa. Enggak kerasa.
Enggak merasa, enggak sadar. Kita ini sudah ditaksir Tuhan puluhan tahun. Itu, tapi kita enggak jawab itu. Enggak merasa. Padahal Tuhan memberi perhatian kepada kita. Kadang-kadang hadiahnya jelas, wah itu kenaikan gaji, wah itu kan kadang-kadang jelas sembuh dari penyakit, wah itu seperti Oma Kori misalnya jatuh dari lantai 3 tapi tidak apa-apa, wah itu kan itu luar-biasa. Jadi jelas itu. Tapi kadang-kadang ada rahmat yang nampaknya tidak jelas. Tapi mungkin juga itu adalah rahmat yang besar dan penting sekali. Terselubung masih bagi kita semua. Jadi Tuhan memberikannya dengan cara menyembunyikannya. Seperti telur Paskah yang diberikan kepada anak-anak tidak langsung itu tidak menarik kan. Saya kapan itu asistensi di kampung halaman di Ngerambi itu lalu dibagi masing-masing. Wah itu kurang asik gitu kan. Mestinya telurnya itu disembunyikan. Wah itu macam-macam, ada di pohon, ada di meja di atas kulkas. Wah itu suatu kali juga ada di jubahnya Romo. Wah itu kan. Wah itu kepalanya Romo. Wah ngawur aja, ini telur saya bukan telur Paskah. Anak-anak ini saking kebablasan ya. Itu jadi asik sekali ketika dicari demikian. Jadi anak-anak asik mencari telur itu. Dan ketika menemukannya, makannya juga lebih lahap, lebih menyenangkan. Mama, aku tadi dapat telur. Wah itu kan, tapi bukan telurnya Romo ya. Bukan ya, telur punya Romo sudah dimakan untuk sarapan. Wah, itu. Jadi anak-anak asik, gembira karena menemukan sendiri. Mungkin juga rahmat terselubung itu seperti itu. Seperti anak-anak yang dengan gembira menemukan rahmat telur Paskah. Tidak diberikan kepada kita begitu saja. Kita percaya akan rahmat terselubung. Karena apa? Dari renungan saya pertama, karena Tuhan itu maha kuasa. Seperti yang telah kita baca tadi dalam Yesaya bab 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Memang beda, tapi punya kuasa Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Memang beda jalan Tuhan dengan jalan kita. Itu yang membuat kita belum bisa melihat rahmat karena pertama-tama itu. Apa yang dipikirkan Tuhan berbeda dengan pikiran kita, harapan kita. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Bacaan ini adalah kata-kata yang diberikan oleh seorang nabi dalam semangat Nabi Yesaya. Namanya tidak kita tahu. Tetapi dia mengatakan kepada orang Israel yang waktu itu sedang depresi, stres. Karena mereka mengalami pembuangan kurang lebih 50 tahun di Babilonia. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Maka bagi mereka, waktu umat Israel yang sedang mengalami krisis itu, Tuhan mengatakan demikian lewat nabinya itu, rancanganku bukanlah rancangan. Nanti benar para saudara, bangsa Israel di pembuangan itu, dalam justru lewat peristiwa pembuangan menemukan rahmat-rahmat terselubung. Kalau misalnya mereka tidak mengalami pembuangan ke Babilonia, mungkin sampai sekarang kita tidak pernah mempunyai kitab suci. Saya karena tugas saya mengajar kitab suci, saya merasa yakin bahwa itu benar. Bahwa mungkin orang Israel tidak akan memiliki apa yang nanti disebut kitab suci. Karena mereka kehilangan bait Allah. Dibuang jauh ribuan kilometer dari Israel, dari Yerusalem. Mereka bingung di mana harus berdoa. Karena mereka jauh dari bait Allah. Bait Allah dihancurkan oleh orang Babilonia. Mereka kehilangan Tuhan. Di mana kita bisa menemukan Tuhan? Tapi ternyata mereka lalu menemukan bahwa Tuhan ikut bersama mereka dalam pembuangan. Ternyata mereka ditemani Tuhan dalam pembuangan itu. Untuk ketemu Tuhan, mereka tidak harus pergi ke bait Allah Yerusalem yang sudah hancur itu. Tapi kemudian orang-orang bijak lalu menuliskan sabda Tuhan di dalam kitab suci. Lalu mereka menemukan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan lewat kitab suci yang mereka bisa bawa kemana-mana. Bahkan ada istilah bahwa kitab suci adalah
portable sanctuary. Jadi bait Allah yang bisa dibawa kemana-mana. Itu rahmat terselubung luar biasa. Selain banyak sekali rahmat yang lain yang terjadi setelah mereka mengalami pembuangan itu. Saya yakin juga kalau kita disuruh cerita sharing, pasti nanti banyak sekali hal-hal yang bagus sekali yang bisa kita ceritakan. Saya juga banyak sekali pengalaman rahmat terselubung. Begitu banyaknya sampai lupa semua. Terlalu banyak harus cerita apa itu sampai bingung ya. Dan yang kedua, mengapa kita percaya bahwa ada rahmat terselubung? Yang kedua itu bahwa Tuhan itu selain maha kuasa juga maha baik. Harus yakin itu. Pada awal kita merasa bahwa ini kok begini Tuhan ya, wah ini kecewa kita. Tapi pertama percaya bahwa Tuhan maha kuasa. Yang kedua Tuhan maha baik. Percaya bahwa ini sedang menyembunyikan rahmat. Tapi memang belum kelihatan Romo. Tapi saya percaya bahwa ada rahmat di baliknya. Seorang penulis Italia, Alberto Manzoni, mengatakan kata-kata yang bagus sekali. Tuhan tidak pernah mengganggu sukacita anak-anaknya, kecuali untuk mempersiapkan sukacita yang lebih besar. Jadi Tuhan itu bukan seorang kakak yang kurang kerjaan suka ganggu adiknya. Adiknya membuat mainan lalu kemudian disepai ya. Enggak, Tuhan saya kira enggak. Bisa saja nanti kadang-kadang kita ngira Tuhan itu jelek. Tuhan mengganggu sukacita kita. Kita sudah punya hidup bagus-bagus. Lah kok jadi begini Tuhan? Bisa saja seperti itu. Kalau ada sesuatu yang barangkali nampak kurang beres, Tuhan nampaknya tidak sedang mengganggu sukacita kita. Menurut keyakinan sastrawan tua Alberto Manzoni ini. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan sukacita yang lebih besar. Apa itu? Saya tidak tahu. Kita masing-masing harus mencoba menemukannya. Nampaknya benar, minimal sejauh keyakinan saya dalam berbagai peristiwa hidup saya juga. Mungkin kalau hal kecil-kecil yang saya alami. Ini ada kata-kata yang menarik sekali dari seorang sufi muslim. Dia mengatakan demikian para saudara. Ketika doanya dikabulkan, dia bersyukur. Ketika doanya tidak dikabulkan, ia juga bersyukur. Bagi orang yang imannya penuh keikhlasan, keduanya adalah sama. Wah, ini bagi saya kata-kata yang menggetarkan. Itu mengharukan juga. Walaupun bagi saya masih sulit juga, karena saya masih agak muda ya. Ya, udah agak tua itu Romo Damian itu murid saya, Romo Dimas yang akan bicara minggu depan murid saya udah agak tua ya. Tapi mungkin udah mulai merasakan oh ya benar itu ya. Ketika doa kita dikabulkan syukur kepada Allah. Tapi ketika doa kita tidak dikabulkan, apakah kita sudah berani mengatakan juga syukur pada Allah? Wah itu bagus sekali. Maka beberapa tahun lalu saya masih ingat Bu Erwina mengundang saya untuk memberikan satu seminar. Romo, mohon beri doa seminar Romo. Doa yang selalu berhasil. Wah itu waktu. Lalu saya menjawab beliau, wah Bu doa saya saja gagal terus. Akhirnya saya tidak jadi diundang gitu kan. Wah, nggak usah ngundang Romo Budi, doanya gagal terus ya kan. Itu kita diundang doa Romo-Romo yang doanya berhasil terus wah itu kan. Tapi saya malah meragukan. Wah itu kan ketika doa kita berhasil terus, apakah kita tumbuh dalam iman? Mungkin malah tidak. Saya yakin itu. Maka kita orang yang sungguh-sungguh beriman mendalam, bahkan juga bersyukur ketika doanya tidak dikabulkan. Bagi dia doa dikabulkan atau tidak dikabulkan sama. Artinya dia percaya bahwa Tuhan pasti memikirkan apa yang paling baik. Kalau dikabulkan artinya Tuhan itu memikirkan baik. Ketika tidak dikabulkan, Tuhan berpikir bahwa ini yang terbaik untuk saya. Disitulah nampaknya letak iman kita. Sering kita mungkin baru percaya kalau Tuhan mengabulkan doa kita.
Dan ketika tidak dikabulkan, kita mulai pelan-pelan tidak percaya. Ini rahmat tersembunyi yang bagus sekali, bahkan juga ketika doa kita tidak dikabulkan. Ada cerita seorang anak kecil yang suatu kali lali-lali jalan-jalan itu di kampungnya, lalu melihat seorang bapak trak sedang memahat marmer. Lalu heran dia lihat apa, bapak ini kurang kerjaan, batu marmer dipukuli. Lalu 2 minggu kemudian dia lari-lari lagi dan melihat bapak itu trak itu masih memahat, tapi di depannya ada seekor singa ini. Trak. Lalu anak ini kaget. Lalu dia tanya kepada bapak pemahat ini, "Loh, bapak kok tahu?" "Apa, Nak?" "Bapak kok tahu bahwa di dalam marmer kemarin itu ada singa?" Dengan pertanyaan polos itu, "Bapak kok tahu bahwa di dalamnya ada seekor singa?" Itu. Jadi si anak ini mengira bahwa bapak ini melihat singa di dalam, lalu dia mengeluarkan singanya sehingga keluar. Ini juga sebetulnya rahmat terselubung. Itu seperti seorang pemahat yang mengeluarkan singa dari dalam bongkahan marmer. Ini juga rahmat itu, rahmat terselubung itu. Dari sebongkah marmer muncul singa yang bagus. Apa yang bagus sering pada awal terselubung. Itu hanya satu bongkah marmer. Tapi seorang yang memiliki intuisi melihat bahwa di dalamnya ada sesuatu yang bagus, maka dia seperti mengeluarkan. Itu para saudara. Dan ini juga barangkali itu tugas kita adalah memahati itu ya bongkahan-bongkahan marmer. Itu bukan marmer tentunya, tapi mungkin kegagalan, kekecewaan, itu sakit, lalu penderitaan, macam-macam. Di dalamnya ada rahmat yang harus dikeluarkan. Tuhan sebagai Bapa yang baik tidak mungkin membiarkan segala sesuatu sia-sia. Tidak tahu, ini tantangan iman bagi kita masing-masing. Apakah kita merasa bahwa itu adalah sia-sia? Tapi kita percaya, kita yakin dan belajar percaya bahwa karena Tuhan itu maha baik, tidak mungkin dia mengendaki yang buruk. Kiranya menjanjikan rahmatnya pada anaknya yang mencari dengan ketekunan dan ketulusan. Itu seperti hajaran bapak kita ketika kita masih kecil gitu kan. Saya merasa waktu kecil, kadang-kadang bapak saya kelihatan kejam sekali. Salah satunya ketika saya merengek-rengek masih umur enggak tahu 3 tahun, itu teriak, ibu, padahal ibu repot di dapur. Lalu bapak saya datang itu kan, ayo, itu lalu kemudian saya dipondong itu kan. Itu senang sekali saya itu, bapak saya kok baik sekali itu kan. Tapi kemudian saya diajak kemana? Diajak ke belakang, di situ ada kamar mandi besar, itu gentong besar sekali. Lalu kemudian saya dimasukkan dalam gentong itu, dilep. Wah, tuh kok dinginan tidak kan, wah, dan sebagainya. Tapi itu adalah saat di mana saya menjadi anak yang mulai besar. Titik penting sekali. Rahmat bagi saya. Sehingga lalu mulai hari itu saya mandiri, tidak merengek-rengek lagi. Rahmat ternyata. Pada awal seperti nampak kekejaman kan, wah itu bapak jahat. Enggak, ternyata bapak baik sekali. Karena menginginkan apa yang lebih baik bagi anaknya. Ternyata benar ya. Iya. Jadi saya lalu yakin saya bapak saya walaupun melakukan hal yang nampaknya buruk, wah pasti baik. Walaupun kita belum tahu maksudnya apa. Demikian yang mungkin dari pengalaman kita. Jadi ada hikmah, pelajaran, kebijaksanaan dalam segala sesuatu. Pada banyak hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin nampaknya kurang baik. Ini ada cerita tentang Nasruddin, saya senang cerita-cerita. Suatu kali si Nasruddin ini duduk di bawah pohon. Wah itu di bawah pohon kenari besar itu kan. Lalu melihat di depannya ada banyak itu buah semangka. Wah itu itu. Lalu dia mikir, Tuhan ini gimana? Tuhan itu tidak bijaksana. Buah kenari, pohon kenari, buah pohonnya besar. Kok buahnya kecil-kecil? Coba kalau misalnya buah kenari, pohon kenari ini buahnya gede-gede seperti semangka, kan asik.
baru selesai dia mengucapkan kata-kata atau pikiran macam itu, tiba-tiba truak, di kepalanya kejatuhan buah kenari. Lalu kemudian dia berteriak, wih Tuhan bijaksana, Tuhan bijaksana, Tuhan bijaksana. Coba kalau buah kenarinya sebesar buah semangka. Oh ya udah semaput dia ya. Itu. Jadi gitu, kita kadang-kadang mikir bahwa Tuhan itu enggak bijaksana. Bahwa Tuhan itu kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Tapi ternyata ada sesuatu yang tidak kita duga. Lalu apa maknanya rahmat itu harus terselubung? Itu. Kenapa kok tidak jelas-jelas saja? Langsung jelas itu kan. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang ingin rahmatnya itu semuanya jelas? Angkat tangan. itu. Ya satunya Bu Vera angkat tangan tapi enggak jadi rupanya. Siapa yang ingin semua rahmatnya jelas? Wah itu, enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin rahmatnya terselubung semuanya? Itu enggak ada yang mau ya itu, ternyata. Jelas semua juga tidak mau, terselubung semua enggak mau kan. Itu terselubung semua sampai mati enggak ketemu-ketemu. Iya, itu menarik kan ya itu. Jadi menarik ini. Saya tanya Bapak Ibu, apa ini pengen jelas semua enggak mau, lalu kemudian terselubung semua enggak mau. Jadi pilihannya tidak dapat rahmat apa-apa ya. Ya pengen ya, tapi menurut apa? Kehendak Tuhan, terserah Tuhan mau memberi jelas atau terselubung. Wah, jadi tujuan konferensi kita sudah selesai. Jadi saya selesaikan saja teman. Itu Anda sudah langsung menemukan jawabannya kan? Itu. Mengapa? Itu kok Tuhan memberi rahmat terselubung? Mungkin itu. Pertama, agar rahmat Tuhan tidak menjadi rahmat yang murah. Tetapi rahmat yang sungguh berharga bagi kita. Mohon maaf tulisannya kurang-kurang karena keyboard saya agak rewel ya. Jadi rahmat Tuhan tidak menjadi rahmat yang murah. Kalau semuanya jelas, nanti diberikan ini, nanti lama-lama kita kebanyakan rahmat. Bahkan saya dalam umur ini berani mengatakan, jangan minta kepada Tuhan terlalu banyak rahmat. Nanti kita kolesterol rahmat. Itu secukupnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Itu makanan kami secukupnya dalam bahasa Injil Lukas. Itu baik. Jadi kalau kita mungkin terlalu banyak rahmat, mungkin tidak sempat menikmati rahmat juga. Iya enggak? Itu. Seringkali kan kita minta, wah Tuhan beri kami berlimpah rahmat. Wah itu, rahmat secukupnya mungkin. Karena kalau terlalu banyak, nanti kita enggak sempat menikmati rahmat. Sementara yang lain tidak kebagian rahmat. Wah menarik, seringkali kan kita rakus rahmat kan. Ketika yang diberikan kepada kita secukupnya, lalu kemudian rahmat itu berharga. Karena kalau rahmat kita terlalu banyak, bisa juga nanti menjadi tidak berharga. Suatu kali saya kemana-mana saya bawa Vespa. Dari rapat itu, lalu kemudian ban saya kok agak bocor nampaknya. Oh ya bocor. Lalu kemudian saya ke bengkel, kok kebetulan ada. Lalu sambil nambal, senang ngobrol-ngobrol dengan bapaknya ini. Lalu kemudian di akhir itu saya ingat, di ransel saya ada nasi kotak rapat tadi yang tidak saya makan. Lalu saya berikan kepada bapak itu. Wajahnya para saudara, gembiranya bukan main. Waduh, matur nuwun Mas nggih, matur nuwun sangat diparingi nasi kotak. Padahal hanya dapat nasi kotak. Seperti dapat istri baru saja gembira. Gembira bukan main. Saya mungkin nasi kotak yang mungkin enggak itu. Saya lihat itu. Ketika orang menerima rahmat dengan cara yang berbeda. Karena mungkin bagi dia nasi kotak, berharga sekali. Mungkin biasanya dapat hanya nasi bungkus. Ini lumayan dikotai, walaupun isinya sama mungkin ya. Iya. Yang kedua, dengan dengan terselubung kita bergulat untuk mendapatkan rahmat, kita menjadi kuat.
Seorang penulis menulis demikian kata-kata yang kiranya bagus. Bergulat mengajarmu bahwa tak ada yang datang dengan gampang. Tak ada dalam hidup yang datang dengan mudah, sehingga engkau harus memperjuangkannya. Kalau awal kuliah saya tanya pada para frater, termasuk dulu Romo Dam mungkin ingat, siapa yang ingin nilainya A semua? Wah itu, lalu frater-frater angkat tangan, Romo, banyak. Lalu saya mengatakan, yang angkat tangan termasuk golongan frater bodoh dan malas. Yang tidak angkat tangan pasti pinter dan rajin ya itu. Mereka tidak mau dapat nilai A dengan langsung diberi gampang gitu aja. Enggak, perjuangan membaca, menulis, menua dan sebagainya. Baru dapat A, gembira. Itu rahmat Tuhan juga, tapi juga hasil dari pergulatan. Rahmat sering harus terselubung. Pelan-pelan kita dapatkan, tidak dengan gampang langsung kita rasakan. Bergulat adalah bagian dari hidup. Itu bagian dari jalan Tuhan mengubah kita. Tuhan tidak meninggalkan kita di sana. Dan dalam setiap perjuangan manusia ada karunia ilahi yang sesuai tersedia bagi kita. Itu macam-macam rahmatnya nanti. Bisa juga rahmatnya nanti bukan sesuatu yang tapi bisa berbentuk kemandirian, pertobatan seperti tadi. Saya masukkan itu dalam air oleh bapak saya. Rahmatnya ternyata kemandirian. Bisa juga nanti kita dibuat sakit, bisa jadi. Rahmatnya adalah pertobatan kerendahan hati. Bisa jadi. Ketika kita sehat kita akan gaya-gaya kan, wah agak kemelindih sedikit lah ya. Tapi ketika kita mulai sakit-sakitan, kita mulai itu. Bahkan juga ada peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Kakak saya meninggal beberapa tahun lalu, baru 1000 hari, beberapa 2 bulan yang lalu. Saya juga sebagai orang yang masih muda kaget juga ini. Usianya enggak jauh dari saya, tapi kemudian kok Tuhan memanggil. Oh ya, pada awal juga kesulitan, tapi kemudian ada rahmat yang barangkali yang enggak terduga juga. Bukannya saya senang bahwa enggak, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang baru. Itu saya yakin. Bahwa Tuhan tidak bisa aja istilahnya mencuri sesuatu dari diri kita tanpa mengganti sesuatu yang barangkali bisa jadi lebih berharga bagi hidup kita. Hanya mungkin kita tidak sadar. Mungkin itu fokus kita, perhatian kita hanya pada keluhan apa yang mungkin menyertai, apa yang hilang dan apa yang tidak kita peroleh itu. Mungkin Tuhan sedang menjanjikan sesuatu kita tidak pernah tahu. Itu yang harus dicari, bisa pertobatan, kemandirian, iman, keberanian. Itu biasanya anak-anak Anda mungkin kadang-kadang harus dilatih, diajar dengan keras, tidak diberi fasilitas macam-macam. Bisa jadi nanti muncul adalah keberanian, bisa jadi penyerahan diri. Itu ketika mungkin kita dalam situasi sakit, tidak mudah dan sebagainya. Kesadaran akan keterbatasan. Ini juga, karena kerendahan hati sadar akan keterbatasan itu bagus sekali. Akan sangat berbahaya ketika merasa manusia itu bisa apapun. Itu berbahaya sekali. Mungkin malah justru orang tidak bahagia. Ketika orang merasa bahwa saya terbatas, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Bisa jadi kita sangat bahagia. Orang tidak menduga. Beberapa bulan lalu ketika habis memberi seminar tentang child free, itu ramai sekali di Malang. Itu ada kalau yang mau lagi orang Surabaya beberapa ikut. Itu ada 1-2 anak muda cewek-cewek berdebat dengan saya 1,5 jam. Setelah selesai seminar itu sampai hampir jam 11 malam. Wah itu. Kalau dia mengatakan, Romo kalau misalnya anak dalam kandungan itu cacat, ya digugurkan saja Romo. Daripada nanti mengganggu dan dia tidak bahagia. Ya, dia mikir begitu. Contoh ini pikiran orang muda kita ya zaman sekarang mungkin. Loh apa tahu bahwa mereka yang disabel tidak bahagia dan tidak lebih bahagia dari kamu? Mari taruhan bahwa mereka tidak lebih bahagia dari kamu. Saya berani taruhan, 1 triliun pun juga berani. Wah itu, kalau nanti tidak punya uang, saya jualkan beberapa romo kami dan romo. Karena saya melihat di Malang itu anak-anak disabel di di Galunggung itu kan jumlahnya 500-an mungkin. Kalau saya misa di sana, saya merasa bahwa di sana adalah misa terbaik yang saya rasakan.
baru keluar lihat wajah saya yang barangkali apa ini bencek nih atau yang banyol atau gitu. Mereka sudah gembira bukan main. Wah itu ya. Jadi misa yang paling menggembirakan, paling semarak, jauh lebih semarak daripada di tempat-tempat lain yang kita normal-normal ini. Benar itu. Jadi kita seringkali merasa sombong, merasa ini. Enggak, mereka bisa menjadi guru bagi kamu, saya katakan. Kamu ke sana nanti kamu akan bertobat, saya katakan. Bertobat gimana Romo? Romo kok menuduh saya enggak? Oh, iya, kamu ke sana nanti akan bertobat. Saya katakan waktu. Bisa jadi para saudara ada rahmat tersembunyi. Rahmat tersembunyi yang tidak kita duga. Lalu bagaimana akhirnya nomor 4 ini? Belajar menemukan rahmat yang terselubung. Saya hanya mengatakan secara ringan aja beberapa hal. Karena nanti kalau bahas direnungkan sampai mendalam, selesainya baru besok pagi. Yang pertama, mencari dan menemukan. Jadi bagaimana merasakan rahmat terselubung? Ya harus kita cari. Sebagai contoh saja, Tuhan memberi rezeki. Tetapi Tuhan tidak memberikannya dengan menaruh nasi pada meja makan kita masing-masing. Iya, ada yang pergi dari Jawa Timur sampai ke Medan, dari Medan ke Surabaya, yang dari Surabaya ke Makassar, yang Makassar ke Papua, yang dari Papua sampai ke Jawa Barat. Itu untuk menemukan rahmat Tuhan yang terselubung. Tuhan memberi kita makan masing-masing makanan, tapi Tuhan tidak lalu menaruh di mulut kita atau di meja makan kita. Kita harus mencari itu rahmat. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kerja kita sendiri. Enggak, itu rahmat. Tuhan seperti seorang guru sekolah minggu yang menaruh telur-telur Paskah ini di tempatnya macam-macam. Dan kita masing-masing sebagai anak kecil lalu lari ke sana kemari untuk mencari rahmat itu. Demikian juga itu ya rahmat terselubung dalam rezeki kita. Kita tidak pernah tahu di mana rezeki kita jatuh. Saya tidak pernah tahu bahwa medan kerja saya nanti di Malang. Pertama kali saya ke Malang ketika SMP, lulus SMP, lalu kemudian kami rekreasi salah satunya mengunjungi Museum Brawijaya di Jalan Ijen di Malang. Sekian puluh tahun kemudian saya tinggal tidak jauh dari situ. Siapa menduga? Gak pernah menduga kita. Itu rahmat terselubung yang diberikan Tuhan, tapi Tuhan menyediakan. Kita tidak pernah tahu di mana itu. Tuhan meminta kita untuk bekerja, bergerak dan bertindak untuk menemukan rezeki yang disembunyikannya pada kita. Itu dalam tanda petik seperti Tuhan itu menyembunyikannya, tapi Dia menyediakan itu. Itu Nabi Elia nanti juga itu pergi ke Sungai Kerit. Wah itu di sana ada air, di sana ada burung gagak yang menyediakan itu. Aneh bukan main ya, burung gagak itu memberi makan pada Nabi Elia. Walaupun menurut tafsiran barangkali burung gagak itu adalah itu orang-orang Arab. Orebim artinya memang burung gagak, tapi bisa juga Arabim artinya orang-orang Arab memberi makan itu. Walaupun menurut tafsiran para Romo Karmel itu burung-burung gagak itu adalah ibu-ibu yang mengirim makanan sore-sore ke pastoran. Kalau mulai ada itu ya bawa apa ini ya, burung gagak datang ya. Ya. Jadi antara rahmat dan kerja itu ada relasi yang penting sekali. Kita perlu belajar percaya pada rencana Tuhan. Juga dengan tidak gampang mengeluh itu. Dan yang ketiga sambil melakukan yang terbaik walaupun belum tahu maksudnya. Ada cerita seorang karyawan yang menjadi tangan kanan kepercayaan seorang kontraktor diminta membuat rumah, buat rumah satu, lalu kemudian dia mengeluh, kok saya terus yang disuruh ini, pasrah itu, lalu dia membuat rumah dan rumahnya itu dibuat sekadarnya saja, itu bahannya seadanya, sisa-sisa, lalu rancangannya bukan yang terbaik juga. Setelah selesai lalu kemudian diserahkan kuncinya kepada bosnya, ini bos, itu rumah pesanannya bos sudah selesai. Wah itu ini kuncinya. Lalu bosnya bilang, loh ya apa kon niku? Kok diwenehno aku kuncine? Loh omah iku kanggo awakmu. Waduh langsung dia menyesal. Waduh ngerti ya ngono gawe omah sing gedhe ana kolam renange.
Urus kecemplung ya itu. Ya tahu mungkin sehingga dia tahu kalau takut kecemplung sehingga enggak buat ada kolam renang. Itu para saudara, apa yang kita lakukan yang terbaik ternyata itu adalah kembali ke kita masing-masing. Rahmat terselubung itu. Itu saya mengatakan pada orang-orang muda, para frater itu kan, apa yang terbaik yang kamu lakukan saat ini nanti menjadi rahmat bagi kamu di masa mendatang. Tapi kalau kamu malas-malasan, bahkan bangun pun malas, nanti kamu juga akan memetik rahmat terselubung yang kamu siapkan itu sendiri. Itu para saudara, jadi Tuhan itu memberi rahmat. Hanya kita barangkali yang tidak mau menyiapkannya dengan baik. Itu. Yang kedua, menyaring keinginan mendidik harapan. Seperti saringan ini ya, itu ada hijau, pasir, lalu air kotor masukkan tapi nanti keluar air bersih. Dalam hidup kita ini juga gitu, perlu saringan. Untuk menemukan rahmat terselubung, tetesan air yang bersih, kita perlu saringan. Kalau tidak, kita tidak menemukan rahmat terselubung itu. Kita bisa protes pada Tuhan. Tuhan itu medit, enggak memberi saya rahmat banyak, enggak memberi rahmat secukupnya. Mungkin karena kita tidak punya saringan. Itu. Jadi kita menginginkan apapun, mengharapkan apapun, yang barangkali tidak perlu diharapkan, tidak perlu diinginkan. Sering kita menginginkan apa yang tidak perlu diinginkan, dan tidak menginginkan apa yang perlu diinginkan. Maka ada buku judulnya Hope Against Hope. Itu tadi blessed to blessed. Itu hope against hope. Jadi harapan melawan harapan. Harapan kita yang barangkali keliru yang harus dilawan oleh harapan-harapan yang lain. Saya yakin ini dalam hidup kita, mengapa kita tidak menemukan rahmat terselubung? Karena kita keliru harapan. Lihat itu, 2 murid Emmaus yang pergi ditemani oleh Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem sampai Emmaus, itu kira-kira 11-12 kilo. Tapi gitu nggak kenal itu Yesus. Mereka itu salahnya apa? Karena mereka mengharapkan yang nggak benar, keliru. Mereka mengeluh, padahal dulu kami berharap. Wah, akhirnya mereka tidak melihat Yesus karena harapannya keliru. Keinginannya tidak tepat. Demikian juga rahmat itu terselubung tapi tidak kita ketemukan karena barangkali itu kita menginginkan yang tidak perlu kita inginkan. Sementara apa yang kita inginkan, yang perlu kita inginkan malah tidak kita inginkan. Sebetulnya pertanyaan yang bagus sekali. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak saya tanya, keinginannya apa? Gitu kan sih lucu nanti. Magdalena keinginannya apa? Wah, ini suci sekali ya keinginannya. Selalu diberkati Tuhan. Tidak pingin cowok yang ganteng. Sudah punya pasangan belum? Oh sudah, wah sekeliru gitu. Ya, keinginan. Tidak punya keinginan misalnya mobil bagus ini 5 miliar ini. Iya. Itu gambar seorang gadis 17 tahun, untuk 17 tahun lalu diberi hadiah oleh orang tuanya mobil 5M misalnya kan. Hanya contoh saja. Bisa jadi bahwa kita menginginkan yang tidak perlu kita inginkan. Masing-masing nanti akan menentukan sendiri apakah menemukan rahmat terselubung atau tidak. Tergantung dari keinginan dia. Maka harus disaring keinginannya masing-masing. Yang ketiga, melatih diri untuk bersyukur. Mengapa saya pasang gambar sepatu itu? Karena ada cerita tentang seorang sastrawan sangat terkenal, suatu kali marah-marah karena pada waktu masuk ruangan pertemuan ini, itu dia ikut bindoman, sepatunya yang satu itu hilang. Itu, marah-marah dia, kamu sepatu ya, itu kan tinggal satu sepatunya kan, marah-marah. Secuari tadi dia ketemu marah-marah tidak karuan, ngamuk-ngamuk pada banyak orang itu kan. Tapi kemudian dia kaget, karena apa? Karena melihat seorang anak kecil gembira bermain-main dengan temannya. Dan apa yang mengagetkan? Karena si anak itu hanya punya satu kaki. Dia lalu menemukan ini sesuatu yang bagus. Loh, saya kehilangan satu sepatu, sudah ngamuk tidak karuan.
dia kehilangan satu kaki malah gembira bukan main. Maka saya doakan Bapak Ibu kehilangan satu kaki. Oh enggak ya? Enggak tuh ya. Iya. Itu mengagetkan ya, mengagetkan. Maka saya komentari ini ya, saya tulis tadi di jalan di bis goyang-goyang. Mensyukuri rahmat satu kaki yang diberikan oleh Tuhan, itu dia anak ini. Ia tidak melihat kakinya yang kurang satu, melainkan melihat bahwa Tuhan memberinya rahmat satu kaki. Itu. Kadang-kadang kita ini, jadi rahmat terselubung dia kan. Itu, satu kakinya menjadi rahmat bagi dia. Sementara tadi 1-2 kaki bagi bapak tadi bukan rahmat. Belum melihatnya sebagai rahmat. Maka rahmat terselubung itu apa? Enggak ada batasnya, apapun nanti. Jumlahnya 1 miliar 1 bisa kita temukan dalam hidup kita sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana kita menemukannya, bisa menemukannya. Santo Bonaventura mengatakan kata-kata yang bagus. Tuhan itu memberikan gratis, set non in gratis. Nah, itu Romo Damian saya kira tahu apa maknanya. Itu. Jadi Tuhan itu memberi gratis, set non in gratis artinya tapi tidak kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi Tuhan itu memberikan apapun kepada kita gratis. Oma Kori pernah waktu itu membayar pada Tuhan harga hidung Oma enggak ya? Enggak. Itu berapa harganya itu enggak pernah bayar ya. Itu memang gratis ya. Itu jadi yang diberikan pada kita enggak ada yang kita bayar pada Tuhan. Itu enggak ada yang kita bayar, semuanya gratis. Tapi lalu kemudian ketika kita menjadi orang yang tidak tahu terima kasih, lalu pemberian itu tidak terasa. Kita seperti tidak diberi. Itu benar. Mungkin saya pernah cerita ini. Nah, kira-kira 2 tahun lalu ada seorang anak kuliah di UB, anaknya pinter, diantar oleh maminya orang Jakarta ketemu saya tidak kenal mereka. Itu. Jadi anak ini katanya habis kecelakaan di Malang, mobilnya ringsek, itu seperti. Tapi dia tidak lecet sedikit pun. Lalu mamanya ini minta dia untuk terima kasih sama Tuhan Yesus, misa di gereja Ijen, terima kasih sama Yesus. Tapi jawab si anak, untuk apa mah terima kasih sama Yesus, wong Yesus gak buat apa-apa. Dan itu dia diajak ke saya itu mungkin untuk supaya saya menasihati dia supaya bertobat. Tapi saya katakan, Bu, gimana saya mempertobatkan anak ibu? Wong frater-frater saya saja enggak bertobat-bertobat ini. Itu. Lalu ngobrol rame 2 jam itu kan. Tapi saya enggak punya pretensi untuk mempertobatkan dia. Itu suatu kali saya doakan, suatu kali pada titik dia sadar. Saya salah satunya ngomong, ya sudah kalau kamu tidak mau ke gereja Ijen misa, terima kasih ya besok kalau saya ke gereja Ijen, saya akan intensi. Terima kasih pada Tuhan Yesus telah menyelamatkan anak yang sontoloyo ini. Jadi bagi dia bukan rahmat karena dia tidak merasa diberi. Tidak merasa, jadi tidak merasa sebagai rahmat. Ya sayangnya sendiri. Akhirnya dia tidak gembira sungguh, tidak merasa bahwa itu berkat yang dia terima kasih. Jadi Tuhan itu memberi gratis, tapi tidak pada mereka yang tidak berterima kasih. Persisnya Tuhan dengan murah hati, gratis tanpa bayar, memberikan pada siapapun. Namun pemberian itu tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak tahu bersyukur. Walaupun diberi, tapi tidak merasa diberi. Itu sering terjadi dalam hidup manusia siapapun. Kata syukur itu berasal dari bahasa Arab syakara. Syakara. Itu walaupun kita mengucapkan setiap hari kan, itu dalam PD-PD kita ini. Tapi mungkin tidak tahu syakara itu artinya merasa puas dengan yang sedikit. Itu arti pokoknya. Puas dengan yang sedikit. Kalau puas dengan yang banyak gampang sekali. Puas karena kenyang gampang sekali. Tapi baru dapat 2 sendok gembira, puas, itulah kita bersyukur. Cek syukur kita sebesar apa dari kata-kata ini. Sebetulnya sering mungkin syukur kita belum sungguh merupakan syukur. Karena kita baru bersyukur ketika puas dapat banyak. Tapi ketika baru mendapat sedikit, kita merasa puas. Wih, itulah saat itu kita tahu apa artinya bersyukur.
Nah, karena puas dengan sedikit, maka ia memperoleh banyak, lebat dan subur. Lebat suburnya karena dia tahu puas dengan apa yang sedikit. Hidup dia akan terasa itu menjadi berkat. Itu merasa subur, kelihatan ini. Bisa saja loh para saudara, ini benar ini ya. Saya bukan pemberi mungkin penceramah khotbah yang apa itu. Saya seorang ilmuwan dalam tanda petik karena meneliti pekerjaan saya hari itu. Jadi harus suka saya memberi pengertian-pengertian yang benar. Anda mendengar minggu yang lalu ketika memberi di atas, saya mengkritik beberapa romo dan bahkan juga pengkhotbah terkenal siapa Mantowani saya tidak kenal ya. Itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan beberapa hal. Itu jadi saya mengatakan ini bagus sekali yang dalam bahasa Arab ini. Hidup kita akan lebat, akan subur ketika kita dengan kedalaman hati merasa puas dengan apa yang sedikit. Maka barangkali kita tidak perlu benar apa yang saya katakan menurut keyakinan saya. Anda boleh berbeda pendapat. Itu ketika kita mau mulai tua, mulai dewasa dalam iman, kita bersyukur untuk apa yang sedikit. Tidak meminta banyak rahmat. Kalaupun memohon rahmat, semoga diberikan juga pada orang-orang lain. Tidak hanya untuk kita sendiri. Demikian para saudara, orang lalu kemudian itu menjadi lebat hidupnya, menjadi subur hidupnya. Itu seperti dalam Mazmur 1, Mazmur 127 dan yang lain-lain. Itu jadi rasa puas dengan apa yang sedikit. Kepuasan bukan bahkan dalam yang sedikit. Sementara sebaliknya ada yang baru puas ketika ada banyak berlimpah. Ini cerita menarik, nanti bisa dibaca dalam Injil Lukas bab 17. Cerita yang sangat terkenal dengan 10 orang kusta ya. Itu. Siapa yang pernah ketemu 10 orang kusta ini? Oh belum ada ya, saya juga belum. Waktu saya ke Tanah Suci saya kejar itu sudah lari mereka ya, lari kepada imam. Jadi dari 10 orang kusta itu yang balik itu hanya 1. Itu ceritanya kan begitu ya, terkenal itu ya. Lalu kemudian dia ketemu dengan Yesus, berteriak itu dengan suara nyaring, dia bersyukur pada Yesus. Menarik sekali di akhir kisah, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu ceritanya demikian. Jadi kata selamat hanya didengarkan oleh 1 orang yang berterima kasih ini. Yang lain-lain walaupun mereka sembuh, mereka tidak diberi kata selamat. Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Shalom dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi 9 orang tadi walaupun sembuh tapi tidak mengalami keselamatan. Jadi pertanyaan ibu tadi ya, bisa terjawabi mungkin. Yang sembuh belum tentu shalom. Yang tidak sembuh belum tentu tidak selamat. Bisa jadi malah shalom. Selamat. Dan ada banyak di dalam pengalaman hidup kita. Banyak orang sakit kita tidak sembuh, lalu kemudian meninggal. Kita tahu dengan baik itu. Tapi bukan berarti mereka tidak shalom. Bisa saja mereka malah justru selamat. Dan belum tentu yang sembuh artinya selamat. Belum tentu. Seringkali yang kita cari adalah sembuh, tapi bukan selamat. Orang ini sembuh dan selamat. Yang lain 9 itu hanya sembuh. Syukur kepada Allah kalau kita juga diberi sembuh. Tapi kalau tidak pun, semoga kita tetap shalom, tetap selamat. Shalom atau selamat itu seperti ini para saudara, seperti gelas. Itu. Gelas ini bisa menampung air karena shalom. Bahasa Ibrani-nya shalom. Bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan Indonesia utuh. Gelas ini utuh. Shalom itu artinya utuh. Itu kan tadi Oma bilang ternyata kecelakaan tapi utuh. Bahkan tadi beliau ngomong wutuh masihannya itu. Masih gaya Jawanya ya. Wutuh masih lengkap. Artinya selamat utuh. Ini juga yang penting adalah utuh di dalam kehidupan itu. Karena utuh sehingga kalau diisi nanti gelas ini akan penuh. Coba kalau misalnya bentet itu retak kecil, saya isi sebanyak apapun, enggak pernah penuh nanti. Mau saya isi mulai dari pagi sampai sore, pasti nanti akan kurang terus.
Itu juga bisa kita lihat dalam hidup kita. Kalau kita merasa diberi banyak pun, itu misalnya, kok rasane kurang terus. Artinya kita tidak shalom, kita tidak utuh, kita tidak selamat. Jadi kisah orang 10 orang kusta menampilkan pada kita pedagogi syukur ini. Orang yang tahu bersyukur untuk yang bagus sekali. Bahkan Mr. Eckhart mengatakan, kalaupun doamu hanya satu kata, yakni terima kasih, itu sudah cukup. Jadi suatu kali saya memimpin rekoleksi orang-orang Surabaya, tidak tahu dari paroki mana. Itu mendengar kata-kata ini, kalaupun doa kita hanya satu kata, terima kasih, itu sudah cukup. Seorang bapak yang diminta memimpin doa makan siang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Langsung makan siang. Memang begitu cirinya orang Surabaya. Doa pendek, makan dowo. Bagaimana kita bisa sampai pada syukur? Dari cerita orang Kosta tadi, 10 orang Kosta, kita bisa mengambil 3 jalan, 3 kunci bagaimana bisa sampai syukur. Yang pertama, perhatian. 9 orang itu tidak perhatian, sementara yang 1 perhatian. Bahwa dia ketemu Yesus, mendengarkan kata Yesus, Yesus yang memerintah untuk pergi, lalu dia sembuh, dia sadar sih, dia perhatian. Bagaimana kita sering tidak bersyukur? Tidak sampai kepada rahmat yang tersembunyi karena tidak perhatian. Itu doa pun tidak perhatian. Itu coba nanti kalau Anda doa dengan kusuk, dengan perhatian, pasti akan menemukan banyak sekali hal yang tidak terduga. Yang kedua adalah apresiasi, memberi nilai atau harga tinggi. Itu kan tergantung seperti tadi Bapak tadi kan yang saya beri nasi kotak. Wah, terima kasih Pak ya, terima kasih. Wah, itu harga tinggi. Wah, langsung. Coba kalau misalnya, nasi kotak sudah biasa, Pak. Akhirnya enggak menerima rahmat ya. Itu para saudara kunci kedua. Itu, apakah kita menemukan rahmat tersembunyi? Sebesar apa harga yang Anda berikan kepada pemberian Tuhan? Dan yang ketiga, menyatukan, mengintegrasikan. Kumpulkan pengalaman Anda macam-macam itu. Kalau terpisah-pisah pasti nanti rahmatnya tidak ketemu. Tapi kalau Anda tahu bahkan sejarah hidup, dulu itu Romo saya ini 0 putul. Wah, kemarin saya ketemu orang di Jakarta, saya baru dari Jakarta ada simposium. Itu lalu saya ketemu dengan seorang adiknya, seorang Romo. Romo saya berangkat dari Malang ke Jakarta, 0 Romo. Kontrak makan seadanya. Tapi sekarang beliau punya perusahaan, contoh aja. Dia ingat itu peristiwa itu sehingga sekarang merasakan rahmat yang luar biasa itu. Saya gembira Romo sekarang ini udah mulai 60-an tahun. Wah itu gembira. Rasanya banyak rahmat Tuhan Romo. Itu karena itu menyatukan semua pengalaman hidup. Dan yang ketiga, yang keempat, akhirnya terakhir belajar melihat alur rencana Tuhan. Hidup pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Itu. Perjalanan para saudara. Itu kita tidak boleh melihat hidup itu hanya sebagai penggalan peristiwa hari ini, tapi sebagai sebuah perjalanan mulai dari kita lahir sampai nanti kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi katanya. Maka setiap tahun saya mengajak umat dari mana-mana jalan kaki. Ini sudah yang kesekian kalinya. Tahun ini nanti tanggal 22 sampai 26 Juni itu jalan kaki dari Pos Sarang sampai Malang di Parantijati tempat saya tinggal, tempat ziarah. Ada makamnya Monsinyur Hadi Sumarto. 4 hari. Yang mendaftar sudah memenuhi sold out, sudah memenuhi kuota 60 orang. Ada orang Surabaya, orang Jakarta, orang Bandung, orang Semarang. Wah itu mayoritas ibu-ibu, menarik sekali ini. Wah itu. Dan ada yang tahun lalu itu usia 66. Wah itu ikut saya Pak Ngindril itu tuanjakan waktu itu ke Nongko Jajar arah Bromo sana. Ikut saja, kuat itu, luar biasa. Barangkali mereka itu kan setiap sore kami lalu kemudian misa bersama. Nanti ikut ya Maya, ikut ya saya. 83. Nanti kalau enggak kuat saya gendong. Kalau mau kuat saya minta gendong.
Itu menarik, tapi itu jadi renungan siap malam setelah menunggu kelompok yang terakhir yang dulu pos sarang itu menarik, jam 11:30 malam kami baru misa. Karena nunggu yang ibu terakhir itu jam 11 malam. Tapi misanya sungguh mengharukan. Mereka cerita pengalaman, susah payah dan itu. Itu yang luar biasa. Kalau mau ikut nanti tahun depan barangkali karena yang sekarang udah penuh. Jadi baru 84 kan? 48 atau 84? Ya, 48 ya. Oh 82. Itu jadi seringkali kita melihat hidup kita secara terpisah-pisah. Seorang penulis San Martin ini mengatakan masyarakat modern pada umumnya lost the plot, kehilangan alur. Itu saya kira benar. Coba kalau kita renungkan hidup kita sehari-hari, banyak hal kan kita jatuh pada hal tetek bengek sehari-hari, hal kecil-kecil ya itu ya. Itu. Ya tetek itu ya bengek apalagi yang sulit dicari. Itu kita bisa jadi habis untuk itu. Karena barangkali kita tidak mengaitkan seluruh pengalaman hidup dengan tujuan hidup kita. Seringkali habis untuk membenci. Habis waktunya untuk iri dengan orang lain. Karena tidak sadar bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju sebuah akhir kehidupan abadi. Itu harus disatukan. Itu. Nanti kita akan melihat bahkan hal-hal yang paling mungkin mengecewakan nampaknya berguna untuk sesuatu. Dan dalam usia sekarang ini saya bisa mengatakan sharing kepada Anda yang lebih mungkin senior dari saya. Hal-hal terbaik dalam hidup saya yang sekarang saya nikmati sekarang ini mungkin adalah hal-hal yang nampaknya di masa lampau adalah yang paling buruk. Karena justru itulah yang paling mengajar saya. Dan paling membuat syukur saat ini. Hal-hal yang baik biasanya cepat berlalu. Kita nikmati sebentar hilang. Itu kan. Makanan yang enak pun kita nikmati sebentar. Sebentar jadi telek. Ya enggak kan kalau kita pikir itu kan, itu jadi telek itu. Tapi yang lain-lain yang barangkali itu bertahan lama dan membentuk diri kita. Itu kalau kita tidak kehilangan alur. Karena mungkin banyak orang tidak mampu melihat hidup secara utuh, hanya melihat secara terpotong-potong, sehingga kesulitan menemukan makna dari peristiwa-peristiwa hidupnya. Untuk itu kita perlu belajar merenung. Merenung itu seperti nyetem gitar. Ya kan? Kalau Anda nanti bisa merenung itu seperti itu. Wah ini suaranya fals. Kadang-kadang kita merasa hidup kita seperti nyanyian yang fals kan. Itu. Karena itu minggu depan saya tidak diundang oleh Bu Herwina itu karena tahu Romo. Lalu Romo Dimas saja. Wah, suara saya fals enggak karuan ya. Jadi kita kadang-kadang fals. Maka harus disetel. Disetel sesuai dengan nada dasar yang dibuat oleh Tuhan. Nanti hidup enak. Pasti ketemu rahmat yang terselubung itu. Kalau kita setel itu. Lalu merenung itu seperti juga mengunyah makanan yang membuat makanan terasa nikmat. Itu rahmat terselubung ketika kita mengunyah-ngunyah pengalaman-pengalaman hidup. Misalnya ibu tadi, wah kok tidak sembuh-sembuh. Itu dirasa-rasakan, dikunyah-kunyah bersama dengan membaca sabda Tuhan. Itu nanti pelan-pelan rahmat yang tersembunyi akan muncul. Seperti roti yang tadinya tawar ketika dikunyah-kunyah. Loh, kok manis, lama-lama menjadi manis. Bahkan dalam keterbatasan orang bisa melihat harapan dan rahmat Tuhan. Jika aku terbatas, pengharapanku membuat aku melampaui keterbatasanku. Seorang anak ini, dan saya kira ya, kemarin dalam acara di Jakarta itu ada simposium nasional LAI, Lembaga Alkitab yang menerbitkan itu, saya diundang itu. Satu panitia, saya kaget. Tidak punya tangan, hanya bapak ini kaki saja, lalu dua tangannya tidak ada. Tapi dia semangat sekali, lebih semangat daripada mereka-mereka yang nampaknya normal. Saya juga kaget, dia melewati keterbatasannya. Dia mungkin sudah melihat lebih banyak rahmat terselubung yang dia temukan dan Tuhan kiranya baik sekali pada dia sehingga dia dibantu menemukan rahmatnya. Harapan adalah cahaya yang menerangi perjalanan jauh ke depan. Jika kita memiliki harapan,
membantu kita seperti kita punya sorot ke depan untuk menemukan rahmat yang belum barangkali kelihatan. Itu. Bukan hanya saat sekarang yang terasa masih gelap, mungkin sekarang masih gelap, tapi bahkan menerangi ke depan. Itu di bawahnya akan gelap kan? Itu di bawahnya gelap di sini, tapi dia melihat ke depan, menemukan rahmat Tuhan yang masih mungkin tersembunyi. Apa yang nampaknya datang terlambat pun, ia imani akan datang pada waktunya. Sebuah buku yang saya punyai bagus sekali, Tarda Awera, bagi saya menyentuh sekali. Apa yang terlambat akan datang. Banyak hal di dalam hidup kita seperti terlambat, tetapi ketika orang percaya, suatu kali pasti akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita berdiri. Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami, harapan kami, sumber kebaikan kami, kepadamu kami percaya, kepadamu kami berjalan untuk mengikuti rencana-Mu. Pada siang hari ini kami berkumpul, karena suara-Mu bergema di dalam hati kami, memanggil-manggil kami, mengundang kami untuk mendengarkan suara bisikan-Mu yang lembut, tapi adalah suara kebenaran, suara kehidupan. Kepadamu kami mencoba percaya, kepadamu kami mencoba menyerahkan diri, bahwa Engkau mengaruniakan rahmat bagi kehidupan kami, bahkan juga rahmat yang lebih dari cukup bagi kehidupan kami, yang memang Engkau sembunyikan, yang kadang-kadang tidak kami sadari, tidak kami pahami, tidak kami lihat, baik dengan mata kami maupun juga dengan batin kami. Kami mencoba belajar ya Bapa, dan ajarilah kami untuk belajar dengan baik, dengan penuh ketekunan, untuk mengasah budi kami, mengasah mata iman kami, mata batin kami, untuk dengan sabar mengikuti didikan, dan suatu kali pelan-pelan menemukan rahmat demi rahmat, yang ternyata telah Engkau hadirkan, Engkau taruh di dalam perjalanan hidup kami, di masa lampau, di masa sekarang, dan juga di hari-hari mendatang. Engkau selalu menginginkan yang baik bagi kami, walaupun kami ini dalam kekurang matangan iman kami, belum melihat rahmat-Mu itu. Maka bantulah kami, agar kami tumbuh di dalam kematangan iman, di dalam kejernihan budi, di dalam kedalaman intuisi, sehingga mampu melihat rahmat-rahmat yang Kau taruh sepanjang perjalanan hidup kami. Karuniakan kepada ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami ini, rahmat-rahmat secukupnya yang baik bagi pertumbuhan kehidupan dan iman kami, kesehatan yang baik, rezeki secukupnya untuk sehari-hari, kerukunan, damai, dan sukacita di dalam keluarga kami masing-masing. Waktu yang cukup juga untuk mengabdi sesama dalam pelayanan dalam gereja dan masyarakat, agar hidup kami diberkati dan sungguh menjadi berkat. Berkatilah ya Tuhan para senior kami, mereka yang lemah dan sakit. Berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang muda kami dan anak-anak kami. Berkatilah komunitas kami ini, dan berkatilah perjalanan kami pulang ke rumah dan tugas-tugas serta karya kami di hari-hari mendatang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang memberikan rahmat-Nya yang terang dan terselubung bagi kami, yang memberkati kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu.
Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Setiap kita boleh diberkati ya dengan firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Apapun rahmat yang kita alami, baik yang secara langsung atau yang saat ini mungkin masih terselubung, kita tetap mau apa? Bersuka cita. Karena mungkin Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik bagi setiap kita. Mari kita mau akhiri persekutuan doa. Terima sukacita surga yang dari Tuhan. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa di tanggal 7 ya Bapak Ibu. Kita semua bertemu. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takluk